Hai, selamat datang di video edukasi pengenalan jenis-jenis difabel. Ada yang sudah tahu belum apa itu difabel? Kalau belum, yuk kita cari tahu sama-sama. Menurut Mbah Search, istilah difabel bermakna bahwa disabilitas mungkin saja mengakibatkan orang tidak mampu melakukan sesuatu secara normal, tetapi si difabel masih dapat melakukannya dengan cara yang berbeda. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1, disebutkan bahwa disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama. Jadi, sudah paham kan apa itu difabel? Kalau sudah, yuk kita lanjut. Difabel itu sendiri, ada beberapa golongan atau jenis-jenis yang umumnya harus kita ketahui, yaitu ada tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunawicara, dan tunagrahita. Tunanetra. Kata tunanetra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tuna yang artinya rusak atau cacat, dan kata netra yang artinya adalah mata atau alat penglihatan. Orang yang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan total, tetapi orang yang sudah buta sudah pasti tunanetra. Tunarungu. Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengaran. Tunarungu dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tuli dan kurang dengar. Seseorang dapat dikatakan tuli jika kehilangan kemampuan mendengar pada tingkat 70 dB ISO atau lebih, sehingga ia tidak dapat atau menggunakan alat bantu mendengar. Seseorang dikatakan kurang dengar apabila kehilangan kemampuan mendengar pada tingkat 35 dB sampai 69 dB ISO, sehingga ia mengalami kesulitan untuk mengerti pembicaraan orang lain dengan pendengarannya sendiri. Tunadaksa. Tunadaksa berarti suatu keadaan rusak atau terganggu sebagaimana akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau pembawaan sejak lahir. Tunawicara. Tunawicara merupakan individu yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang atau tidak berfungsinya alat-alat bicara, seperti rongga mulut, lidah, langit-langit, dan pita suara. Di antara individu yang mengalami kesulitan komunikasi, ada yang sama sekali tidak dapat berkomunikasi, dapat mengeluarkan bunyi, tetapi tidak mengucapkan kata-kata, dan ada yang dapat berkomunikasi, tetapi tidak jelas. Tunagrahita. Tunagrahita merupakan individu yang mengalami intelijensi yang signifikan berada di bawah rata-rata, disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Penyandang tunagrahita dikelompokkan menjadi 3 golongan menurut rentang IQ masing-masing individu. Tunagrahita ringan dengan rentang IQ 50-70 disebut juga dengan kelompok mampu didik. Mereka masih bisa dididik, membaca, menulis, dan berhitung. Tunagrahita sedang dengan rentang IQ 25-49 disebut juga dengan kelompok mampu latih. Tampang atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi sebagian anak tunagrahita mempunyai fisik yang normal. Tunagrahita berat dengan rentang IQ 25 ke bawah disebut juga dengan kelompok mampu rawat. Kelompok yang sangat rendah intelijensinya tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Lalu, kalau bertemu mereka, apakah yang akan kamu lakukan? Kalau masih bingung, yuk sama-sama kita belajar cara menyikapi jenis-jenis kaum difabel. Kita akan diajarkan oleh Diva dan Abel. Diva dan Abel akan berangkat kampus di pagi hari. Pada jam yang sama, Diva dan Abel bergegas untuk berangkat ke kampus. Di persimpangan, Diva dan Abel bertemu dan berniat untuk bepergian bersama.
Mereka setiap hari menggunakan bis untuk berangkat ke kampus. Sesampai mereka di halte, tidak lama Diva dan Abel melihat seorang tunanetra berjalan sendiri di bahu jalan sambil membawa belanjaan. Dengan spontan, Diva dan Abel segera menghampiri tunanetra tersebut. Dengan senang hati, Diva dan Abel tidak keberatan untuk menuntun ke halte dan membantu tunanetra tersebut. Di dalam bis, Diva dan Abel mencari tempat duduk, tetapi jalan mereka terhalangi oleh seorang pemuda yang berdiri di dalam bis. Lalu, Diva menepuk pundak orang tersebut. Pemuda tersebut tidak menjawab, melainkan memberikan bahasa isyarat. Ternyata, pemuda tersebut adalah seorang tunarungu. Diva akhirnya memberitahu ia dengan mengetikkan kata di smartphone agar bisa ia baca. Pemuda itu pun memberikan jalan sambil tersenyum kepada Diva dan Abel. Setelah Abel duduk, Abel melihat seorang perempuan tunadaksa di dalam bis. Abel langsung bergegas menghampiri. Abel menuntun perempuan tersebut ke tempat duduk yang ia tempati sebelumnya. Abel tersenyum dengan rasa senang karena bisa membantu. Bis sampai di halte selanjutnya. Tandanya Diva dan Abel harus turun dan melanjutkan perjalanan menuju kampus dengan jalan kaki melewati taman. Selama melewati taman, Diva dan Abel melihat dua orang remaja yang sedang bercengkrama dengan bahasa isyarat. Ternyata, mereka ialah tunawicara yang sedang saling berbincang. Diva dan Abel dengan spontan menyapa remaja tersebut dengan bahasa isyarat yang mereka ketahui. Dua orang remaja tersebut pun menyapa balik dengan bahasa isyarat mereka, sambil tersenyum melihat Diva dan Abel yang sangat ramah. Setelah melewati taman, mereka melewati sebuah sekolah dasar luar biasa dan bertemu dengan dua anak tunagrahita di depan gerbang sekolah. Dengan wajah yang ceria dan bahagia, Diva dan Abel mengantarkan anak-anak tunagrahita tersebut ke pintu masuk sekolah. Di tengah perbincangan sambil melanjutkan perjalanan, Diva dan Abel melihat seorang bapak-bapak tunanetra memakai tongkat yang ingin menyeberang jalan. Mereka pun menghampiri bapak tersebut dan membantu menyeberangkan jalan.
Gerbang kampus sudah terlihat. Mereka segera bergegas untuk masuk ke lingkungan kampus. Tetapi, Abel terdengar suara keramaian dari toko yang ada di sebelah kampus. Abel menghiraukan suara tersebut dan mencoba untuk menghampiri. Ternyata, ada seorang anak tunarungu yang ingin membeli beras dan memberitahu ke penjual menggunakan bahasa isyarat. Penjual toko tersebut tetap mengatakan kalau ia tidak mengerti. Abel menghampiri anak tersebut dan mencoba memberi isyarat untuk menuliskannya ke kertas. Sehingga penjual toko bisa mengerti maksud dari anak tersebut. Sampailah Diva dan Abel di depan pintu gerbang kampus. Tetapi tanpa sengaja, Diva melihat teman satu kampusnya yang seorang tunadaksa memakai kursi roda, sedang kebingungan untuk naik ke pintu gedung kampus. Akhirnya, Diva menghampirinya dan membantu menuntun ke fasilitas difabel tunadaksa yang ada di kampus. Dengan tersenyum, teman Diva sangat senang telah dibantu. Akhirnya, sampai Diva dan Abel di pintu kelas setelah mereka mengantar teman tunadaksanya ke kelas. Diva dan Abel sangat senang karena merasa hari ini adalah hari yang istimewa. Karena mereka bisa membantu saudara sesama manusia yang membutuhkan kepedulian. Sesama manusia, kita harus saling tolong-menolong dan peduli satu sama lain di saat genting maupun di keseharian. Dan tanpa memilah golongan yang ada di dunia ini, termasuk di negara yang kita cintai. Bayangkan, di Indonesia, menurut Susenas 2018, masih banyak orang yang berkebutuhan khusus. Tanamkan mindset masyarakat Indonesia yang ramah akan beragam golongan, termasuk negara, suku, dan agama. Nah, sudah tahu kan mengapa kita harus saling peduli? Yuk, mulai sekarang kita saling peduli.